Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas 2 saya, manajemen risiko cybercrime. Perkenalkan, nama saya Yanto dengan NIM 216501. Manajemen risiko cybercrime adalah langkah-langkah yang diambil oleh sebuah organisasi atau individu untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan mengurangi risiko yang terkait dengan serangan cybercrime atau kejahatan. Yang pertama, risiko dan dampak cybercrime. Risiko mengacu pada potensi atau kemungkinan terjadinya serangan dan pelanggaran keamanan tersebut. Sedangkan dampak mengacu pada konsekuensi negatif atau kerugian yang dapat terjadi setelah terjadinya serangan atau kejadian pelanggaran keamanan cyber. Keamanan cyber adalah potensi atau kemungkinan terjadinya serangan dan pelanggaran keamanan. Risiko ini dapat berasal dari berbagai sumber termasuk ancaman seperti malware, phishing, dan serangan DDoS, serta celah keamanan dalam sistem atau kebijakan yang tidak memadai. Untuk mengurangi risiko keamanan cyber, organisasi harus melakukan identifikasi risiko dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang sesuai. Dampak keamanan cyber, dampaknya adalah konsekuensi negatif yang dapat timbul akibat serangan atau pelanggaran keamanan. Dampak ini dapat beragam termasuk kehilangan data. Serangan cyber dapat menyebabkan pencurian atau penghancuran data sensitif atau genting. Gangguan operasional, serangan dapat mengganggu operasi normal suatu organisasi, baik dengan menonaktifkan sistem atau merusak infrastruktur TI. Kerugian keuangan, keamanan cyber yang terganggu dapat menyebabkan kerugian finansial akibat biaya pemulihan, sanksi hukum, dan kerugian bisnis. Hilangnya reputasi, pelanggaran keamanan terungkap dapat merusak reputasi organisasi dan kehilangan kepercayaan pelanggan atau mitra bisnis. Penyalahgunaan identitas, serangan cyber dapat mengakibatkan pencurian identitas individu yang dapat digunakan untuk aktivitas kriminal. Sanksi hukum, organisasi yang gagal melindungi data pribadi atau rahasia dapat menghadapi sanksi hukum dan denda. Risiko dan dampak cybercrime pada individu adalah dua aspek yang saling terkait dengan konteks serangan cyber. Risiko mengacu pada potensi atau kemungkinan terjadinya serangan cyber pada individu atau personal, sedangkan dampak adalah konsekuensi yang terjadi pada individu tersebut setelah serangan terjadi. Risiko cybercrime pada perusahaan atau organisasi adalah kemungkinan terjadinya serangan atau aktivitas kriminal yang ditunjukkan kepada perusahaan atau organisasi melalui jaringan komputer atau sistem informasi perusahaan. Dampak cybercrime pada perusahaan atau organisasi adalah konsekuensi atau kerugian dialami oleh perusahaan atau organisasi setelah terjadinya serangan cybercrime. Risikonya pada pemerintah dan negara memungkinkan adanya potensi terjadinya serangan atau aktivitas kejahatan cyber yang dapat mengancam keamanan, kestabilan, dan integritas operasi pemerintah atau negara. Dampak pada pemerintah dan negara selanjutnya adalah dampak cybercrime adalah konsekuensi negatif yang timbul setelah terjadinya serangan cyber atau kegiatan kejahatan cyber terhadap pemerintah atau negara. Dampak cybercrime pada sosial, ekonomi, dan politik. Dampak sosial dari kejahatan cyber di kehidupan sosial adalah kejahatan yang melibatkan sejumlah masalah yang mengaruhi masyarakat secara luas. Kejahatan cyber dapat menciptakan ketidaknyamanan dan kekhawatiran di kalangan individu, merusak kepercayaan dan interaksi online, dan mengubah perilaku online. Dampak ekonomi dari kejahatan cyber sangat signifikan. Kejahatan cyber dapat mengakibatkan kerugian finansial yang besar bagi individu, perusahaan, dan bahkan negara. Kerugian ini mencakup biaya pemulihan setelah serangan, hilangnya pendapatan akibat gangguan operasional, biaya hukum, serta dampak jangka panjang dan reputasi dan perusahaan. Dampak politik dari kejahatan cyber ini memiliki dimensi yang luas dan signifikan dalam konteks global dan nasional. Kejahatan cyber dapat digunakan sebagai alat untuk mencampuri proses politik, termasuk pemilihan umum, dan menyebarkan propaganda, memanipulasi opini publik, atau bahkan mencoba merusak sistem pemilihan. Langkah-langkah dalam manajemen risiko terhadap cybercrime: identifikasi risiko, penilaian risiko, pengembangan kebijakan dan prosedur, proteksi pencegahan, deteksi dan tindakan cepat, pengurangan risiko, pemulihan, evaluasi perbaikan, kemitraan, dan kolaborasi.
Jenis kejahatan pencurian identitas, kasus polisi tangkap pelaku pencurian identitas dan pinjaman online di Pontianak. Risiko pemalsuan identitas berupa fotokopi KTP dan foto orang lain. Dampaknya, kerugian finansial 80 orang mengalami kerugian ratusan hingga jutaan rupiah. Pihak yang dirugikan masyarakat yang berjumlah 80 orang. Pencurian identitas itu, kasusnya polisi tangkap pelaku pencurian identitas untuk pinjaman online di Pontianak. Pemalsuan identitas berupa fotokopi, sudah tadi. Jenis yang kedua adalah phishing. Kasus uang hilang akibat link phishing, Komisi 1 DPRD Kediri panggil pimpinan BRI dan OJK. Risiko mengklik link phishing. Dampaknya kerugian finansial nasabah masing-masing mengalami kerugian sebesar 177 juta dan 27 juta. Pihak yang dirugikan 2 orang nasabah. Jenis kejahatan malware. Risiko serangan malware dan potensi kerusakan yang ditimbulkan. Dampaknya kerugian finansial, kerugian gara-gara ransomware. Inkar sendiri berkisar antara 4 sampai 8 miliar. Pihak yang dirugikan rumah sakit dan banyak pabrik di seluruh dunia. Jenis kejahatan ransomware. Kasus BSI diserang ransomware, nasib uang nasabah gimana? Risikonya itu penguncian akses korban untuk kemudian meminta tebusan, dampaknya hilangnya reputasi. Pihak yang dirugikan itu adalah bank sendiri. Peretasan. Kasusnya itu hack. Risikonya itu peretasan pada aplikasi elektronik. Dampaknya data milik 1,3 juta masyarakat Indonesia bocor. Dan pihak yang dirugikan itu Kementerian Kesehatan Masyarakat. Kejahatan serangan DDoS. Kasus ini serangan DDoS terhadap situs DPR, risikonya serangan DDoS oleh hacker. Dampak rusaknya itu reputasi dan situs tidak dapat diakses. Pihak yang dirugikan dengan perwakilan rakyat. Jenis kejahatan pencurian kekayaan intelektual. Kasus PT Nirwana Arvindo Mahaputra dan Hairo. Risiko pencurian suatu karya desain grafis. Dampak bisa mengalami kerugian finansial jika karya tersebut dibeli oleh orang lain dengan membayar ke Hairo. Jenis kejahatan itu selanjutnya pemalsuan. Dokumen swab tes antigen COVID di Kubar, Klinik Permata Husada, merasa dirugikan. Pemalsuan dokumen swab tes antigen COVID-19. Dampaknya kehilangan reputasi dan pengen dirugikan itu Klinik Permata Husada. Jenis kejahatan pornografi anak. Kasusnya itu kasus konten pornografi sesama jenis anak, polisi tangkap 2 orang. Risikonya menyebarkan video dan foto asusila anak di bawah umur. Dampaknya anak-anak di bawah umur mengalami trauma, pihak yang dirugikan anak-anak sendiri. Jenis kejahatan penyebaran informasi palsu. Kasusnya itu padat. Hoaks putusan MK muak penyidikan Denny Indrayana pada apa saya buat keonaran. Risikonya menyebarkan informasi palsu putusan MK. Dampaknya rusakkan nama baik atau reputasi, pihak yang dirugikan Mahkamah Konstitusi. Jenis kejahatan peretasan email. Kasusnya peretas serap 58,8 miliar usai bajak email perusahaan ventilator. Risikonya peretasan surat elektronik email. Dampaknya kerugian finansial hingga 58,8 miliar. Pihak yang dirugikan perusahaan ventilator. Jenis kejahatan selanjutnya pengintaian. Kasus pengkhianat CII Aldris Ames. Risikonya mengkhianati negara pada masa sulit. Dampak bocoran informasi negara, pihak yang dirugikan negara Amerika Serikat dan CII. Jenis kejahatan penggelapan cyber extortion. Kasus tersangka harus menggelapkan uang milik pemalem diserahkan ke jaksa. Risikonya menggelapkan uang, dampaknya kerugian finansial, kerugian korban Muzafir Manaf. Jenis kejahatan selanjutnya keuangan online. Hendak pinjam 100 juta via online, Andi malah tertipu 10 juta. Risikonya meminjam uang secara online, dampaknya Andi Terni rugi hingga 10 juta. Pihak yang dirugikan Andi Terni.
Jenis kejahatan selanjutnya pelanggaran privasi, kasus TikTok didenda 5,6 triliun buntut kasus pelanggaran privasi anak. Melanggar peraturan perlindungan data umum GDPR Uni Eropa dan pelanggar Undang-Undang Perlindungan Privasi Anak. Dampak kerugiannya 5,6 triliun, pihak yang dirugikan TikTok. Pencurian akses. Kasus ini pencurian bermodus ilegal, akses polisi tangkap seorang mahasiswi. Pencurian barang elektronik bermodus ilegal, kerugiannya mencapai 337,4 juta. Korban dan perusahaan ekspedisi yang dirugikan. Kejahatan seksual pelecehan terhadap perempuan secara online, kekerasan berbasis genre online. Dampaknya, korban merasa tidak nyaman dan terintimidasi, pihak yang dirugikan perempuan. Kejahatan pemerasan online, kasusnya ini blackmailing makin marak. Gadis 16 tahun diperas 2 juta, diancam sebar video dan foto pribadi. Menyebarkan foto dan video pribadi, dampak kerugiannya sebesar 2 juta, pihak yang dirugikan gadis berusia 16 tahun. Jenis kejahatan selanjutnya, sumber daya komputer, kasus waspada penipuan investasi aset kripto di media sosial. Risikonya penipuan berkedok investasi di aset kripto di media sosial, dampaknya kerugian finansial, kerugian sebesar 50% dari aset kripto, pihak yang dirugikan masyarakat. Terima kasih, mungkin itu yang bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.